Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, S1 Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama, uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada virus. Panjang bakteri umumnya berkisar 0,5 sampai 5 mikron, sedangkan diameternya berkisar 0,1 sampai 0,2 mikron. Bakteri dapat dilihat menggunakan mikroskop. Sebagian besar bakteri heterotrof. Bakteri berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, membentuk X. Berikut adalah struktur tubuh bakteri. Yang pertama, lapisan lendir atau kapsul. Lapisan lendir atau kapsul berfungsi untuk melindungi terhadap kekeringan dan sebagai gudang makanan dan melindungi diri dari serangan sel inang. Yang kedua, dinding sel. Dalam dinding sel terdapat peptidoglikan yang berfungsi sebagai memberi proteksi dan memberi bentuk yang selalu tetap. 3. Membran sel. Fungsinya untuk mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. 4. Flagella atau bulu cambuk berfungsi sebagai mendukung mobilitas. Pili berfungsi sebagai saluran pada konjugasi yang mampu menyuntikkan sebagian DNA ke sel lain. Sitoplasma. Sitoplasma sebagai tempat organel dan berlangsungnya reaksi kimia dalam sel. Mesosom. Mesosom yaitu lipatan ke dalam dari membran sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau penyedia energi. Ribosom sebagai tempat sintesa protein. Materi genetik atau DNA sebagai pembawa sifat genetik. Plasmid, DNA non-kromosom berbentuk sirkular. Tipe-tipe flagellum. Berikut adalah tipe-tipe flagellum. Yang pertama, atrik, yaitu yang tidak mempunyai flagel. Kedua, monotrik, yang mempunyai satu flagellum. Yang ketiga, lopotrik, yaitu yang mempunyai banyak di satu sisi flagellum. Keempat, amfitrik, yaitu flagellum satu atau banyak di kedua sisi. Terakhir, peritrik, yaitu flagellum yang tersebar di seluruh permukaan sel. Berikut adalah bentuk. Yang pertama, kokus atau bulat. Monokokus yaitu sel bakteri kokus tunggal, contohnya Monococcus gonorrhoeae. Kedua, diplococcus yaitu dua sel bakteri kokus berdempetan, contohnya Diplococcus pneumonia. Ketiga, Streptococcus yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai, contohnya Streptococcus lactis. Yang keempat, Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur, contohnya Staphylococcus aureus. Kelima, Tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi empat, contohnya Deinococcus radioduranis. Keenam, Sarcina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus, contohnya bentuk bacil atau batang. Yang pertama, Monobacillus, yaitu sel bakteri basil tunggal, contohnya Escherichia coli. Kedua, Diplobacilli, yaitu 2 sel bakteri basil berdempetan. Ketiga, Streptobacilli,
yaitu sel bakteri basil berdempetan membentuk rantai, contohnya Streptobacillus moniliforme. Bentuk spiral. Yang pertama spirillum, yaitu bentuk sel bergelombang, contohnya Spirillum minor. Kedua vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma, contohnya Vibrio koma. Spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup, contohnya Treponema pallid. Berikut adalah gambar bentuk-bentuk bakteri. Selanjutnya, reproduksi bakteri. Yang pertama, reproduksi secara aseksual, yaitu pembelahan biner. Setiap sel membelah menjadi 2. Yang kedua, secara seksual, yang terbagi atas 3 rekomendasi genetik. Yang pertama, transformasi, kedua transduksi. Transformasi yaitu masuknya DNA telanjang ke dalam sel bakteri sehingga terjadi perubahan materi genetik sel bakteri. Contohnya pada Streptococcus pneumonia dan Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, transduksi. Transduksi yaitu pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara. Contohnya bakteriofage. Yang ketiga, konjugasi. Konjugasi yaitu pemindahan materi genetik secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk peliseks di antara 2 sel bakteri yang berdekatan. Selanjutnya, klasifikasi bakteri. Bakteri diklasifikasi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria berasal dari kata archaeo yang berarti kuning. Ciri-ciri bakteri Archaebacteria. Yang pertama, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan atau polisakarida. Kedua, membran selnya mengandung lipid. 3, ribosomnya mengandung beberapa jenis RNA polimerase. Keempat, kekuatan membran sel membantu bertahan pada suhu tinggi. Kelima, tidak sensitif terhadap antibiotik. Berdasarkan lingkungan hidupnya, Archaebacteria terbagi atas 3. Pertama, bakteri metanogen, 2 bakteri halofil, 3 bakteri thermoacidofil. Selanjutnya, Eubacteria. Ciri-ciri Eubacteria yaitu memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Berdasarkan urutan basa khas pada RNA ribosomnya, Eubacteria diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, Proteobacteria, kedua Bacteria gram-positif, 3 Cyanobacteria, 4 Spirochaeta, 5 Chlamydia. Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Perbedaan pada dinding sel, Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Kedua, pada lipid membran, Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan Eubacteria tidak memiliki hidrokarbon yang bercabang. Pada karakteristik ketiga, RNA polimerase, pada Archaebacteria memiliki beberapa jenis, sedangkan pada Eubacteria hanya memiliki 1 jenis. Karakteristik keempat, bagian gen yang bukan untuk pengkodean. Pada Archaebacteria ada pada beberapa gen, sedangkan pada Eubacteria tidak ada. Terakhir, respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol. Pada Archaebacteria
pertumbuhan tidak terhambat, sedangkan pada eubakteria pertumbuhan terhambat. Sekian penjelasan saya mengenai bakteri. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.